Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Fitrastari, NIM 2011050101033. Di sini saya ingin membahas mengenai keseimbangan ADAS, Aggregate Demand dan Aggregate Supply. Aggregate Supply atau penawaran agregat merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh suatu perusahaan di suatu negara selama periode tertentu yang tergantung pada tingkat harga, tingkat biaya, dan kapasitas produksinya. Sedangkan demand agregat atau permintaan agregat merupakan jumlah seluruh sektor berbeda dalam perekonomian yang bersedia berbelanja selama periode tertentu yang ditentukan oleh kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan faktor lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran agregat yaitu yang pertama ada tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Apabila tingkat harga berbeda, maka daya belinya pun juga berbeda. Semakin rendah tingkat harga, maka semakin tinggi barang dan jasa yang diminati dan dibeli. Yang kedua ada tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Apabila tingkat harga rendah atau inflasi rendah, maka tingkat investasinya pun cenderung tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi tinggi, maka suku bunga akan tinggi, namun investasi akan menurun. Yang ketiga ada tingkat harga ekspor dan impor. Apabila harga barang di suatu negara itu murah, maka ekspor akan meningkat, sedangkan impor akan menurun. Selanjutnya, kurva keseimbangan ADAS. Keseimbangan aggregate demand dan aggregate supply adalah kondisi di mana jumlah aggregate demand sama dengan jumlah aggregate supply. Kondisi ini disebut juga dengan keseimbangan makroekonomi, di mana perusahaan sudah mengalami kestabilan, di mana mereka tidak ingin mengurangi ataupun menambah output yang mereka miliki. Dari sisi permintaan barang pun juga cenderung tidak mengalami perubahan. Bisa lihat di kurva, keseimbangan ADAS ini terjadi di titik E, di mana mengalami keseimbangan di P2 dan Y3. Nah, selanjutnya permintaan dan penawaran agregat menurut Islam. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31-32 ini, Allah menerangkan bahwa kita dalam membelanjakan harta itu dilarang untuk berlebih-lebihan dan juga tabdzir atau boros, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Harta yang kita miliki ini bukanlah murni usaha dari kita, melainkan harta ini pemberian dari Allah. Maka dari itu, kita harus berinfak di jalan Allah, harus menggunakan harta kita, mengelola harta kita itu dengan bijak. Tidak boleh boros, tidak boleh berlebihan, dan kita harus berinfak di jalan Allah agar harta yang kita miliki itu menjadi berkah. Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, kita dihalalkan untuk jual beli, namun kita diharamkan untuk jual beli yang mengandung unsur riba. Dan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 itu kita diharamkan untuk jual beli barang yang diharamkan, antara lain seperti bangkai, darah, daging babi tersebut. Kemudian dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 juga diterangkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah, yaitu berjudi, minuman keras, berkurban untuk berhala, dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian, harta yang kita miliki ini masih terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Untuk mensucikan harta kita, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Di mana firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34, di mana Allah memperingatkan orang-orang yang lalai untuk membayar zakat. Ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.